warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berkarya dan berbagi bermanfaat untuk sesama. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kimia mengenai ikatan kimia. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kira-kira dari gambar berikut, manakah yang lebih stabil? Orang yang hidupnya sendiri atau yang memiliki pasangan? Biasanya seseorang yang memiliki pasangan hidupnya lebih stabil karena saling melengkapi kekurangan masing-masing. Coba sekarang kita pelajari materi berikut ini. Sebelumnya, Ibu akan membahas mengenai materi konfigurasi elektron. Seperti kalian ketahui, sebelum kita membahas ikatan ion, kita harus mengetahui konfigurasi elektron gas mulia, di mana kestabilan konfigurasi elektron gas mulia itu memiliki dua aturan. Yang pertama yaitu duplet dan oktet. Duplet dimiliki oleh He, yaitu elektron valensinya adalah 2, sedangkan yang oktet atau elektron valensinya 8, yaitu untuk Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil. Atom unsur lain selain gas mulia, jika ingin mencapai kestabilan menjadi oktet atau duplet, yaitu dengan melalui dua cara. Yang pertama yaitu serah terima elektron atau disebut biasa dengan ikatan ionik, atau yang kedua pemakaian bersama elektron atau biasa disebut dengan ikatan kovalen. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Atom Li dengan nomor atom 3 kira-kira dekat dengan atom yang mana? Coba kita pilih atom He, karena konfigurasi Li adalah 2, 1. Supaya atom Li lebih stabil seperti gas mulia, maka atom Li harus menerima atau melepas elektron. Untuk elektron valensi Li sendiri yaitu sama dengan 1. Jika 1, maka kecenderungannya dia akan melepas elektron agar mencapai kestabilan unsur gas mulia. Kira-kira berapa elektron yang dilepas? Ya, betul. Elektron yang dilepas adalah 1. Perhatikan simulasi gambar di bawah ini. Elektron valensi 1 yang berada di kulit terluar, dia akan terlepas. Lepas kemana? Dia akan berpasangan dengan unsur lain yang membutuhkan. Untuk soal kedua, yaitu unsur Cl dengan nomor atom 17. Berapakah kira-kira konfigurasi elektronnya? Untuk atom Cl17 kira-kira dekat dengan unsur yang mana? Ya, yaitu dengan Ar. Untuk konfigurasi Cl17 yaitu 287. Ini adalah konfigurasi kulit. Agar atom Cl memiliki kestabilan seperti gas mulia, dia cenderung menerima atau melepas elektron. Coba kalian perhatikan di sini. Elektron valensinya adalah 7. Maka kecenderungan untuk mencapai kestabilan 8 atau oktet, karena 7 dekat dengan 8, maka dia akan menerima. Kira-kira menerima berapa elektron agar jumlahnya stabil menjadi 8 elektron? Ya, betul sekali, 1. Bagaimana simulasi gambarnya? Perhatikan gambar di bawah ini.
elektron valensi Cl yaitu 7. Supaya mencapai kestabilan 8, maka dia akan mendapatkan satu elektron di kulit terluar. Yang tadinya netral, maka ketika dia mendapatkan satu elektron, maka sifatnya menjadi ion negatif. Soal yang ketiga, atom Ca20. Atom Ca20 dekat dengan Ar, di mana konfigurasi Ca20 yaitu 2882. Agar atom Ca stabil seperti gas mulia, maka dia cenderung menerima atau melepas elektron. Angka 2 ini cenderung lebih jauh ke 8. Maka supaya dia bisa mencapai aturan oktet yang stabil, maka angka 2 ini harus dilepas. Jika elektron valensinya 1, 2, 3, maka dia cenderung melepas. Tapi kalau memiliki elektron valensi 6, 7, maka dia menerima agar mencapai 8. Coba kita perhatikan, jika Ca melepas 2 elektron, berikut simulasinya. Ketika Ca melepas 2 elektron di kulit terluar, maka Ca akan bermuatan positif 2. Setelah kalian mempelajari konfigurasi elektron, sekarang kalian perlu mengetahui jenis-jenis ikatan. Yang pertama ada ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepas elektron atau unsur logam dengan atom yang menangkap elektron, biasanya unsur non-logam. Atom yang melepas elektron nanti akan bersifat positif atau menjadi ion positif, sedangkan atom yang menangkap elektron menjadi ion negatif. Contoh yang pertama, ikatan yang terjadi antara Li2O atau litium oksida. Perhatikan contoh simulasi berikut. Ikatan Li2O yang terjadi antara Li dan O. Li memiliki konfigurasi 2.1. Satu elektron valensinya akan terlepas menjadi Li+, sedangkan O konfigurasi 2.6, dia akan menangkap 2 elektron menjadi O2-. Maka ketika Li+ dan O2- berikatan, dia akan membentuk ikatan ion Li2O. Contoh yang kedua adalah ikatan natrium klorida antara Na dan Cl, di mana logam Na memiliki konfigurasi 281, cenderung dia melepas satu elektron. Sedangkan non-logam Cl memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi 287, cenderung menerima sebanyak satu elektron. Demikian simulasinya. Na dengan elektron valensi 1, dia akan melepas satu elektronnya menjadi Na+, sedangkan Cl- dengan elektron valensi sebanyak 7, dia akan menangkap satu elektron menjadi Cl-. Na+ dan Cl- berikatan menjadi suatu ikatan ion yang dinamakan dengan NaCl, natrium klorida. Sedangkan contoh yang ketiga di sini adalah MgO, magnesium oksida. O atau non-logam. O non-logam memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi 26, dia cenderung akan menerima elektron, menerima sebanyak 2 elektron, sedangkan logam Mg memiliki nomor atom 12 dengan konfigurasi 282, cenderung akan melepas sebanyak 2 elektron. Mg
dengan elektron valensi 2, dia akan melepas 2 elektron di kulit terluar, sedangkan O, dia akan menangkap 2 elektron dari Mg. Mg bersifat positif, Mg2+, dan O bersifat negatif, O2- berikatan menjadi MgO. Untuk ikatan yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antar atom non-logam dengan menggunakan pasangan elektron bersama. Ikatan kovalen dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Yang pertama, contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Contoh yang pertama di sini ada ikatan antar atom H menjadi H2. Masing-masing menyediakan 1 elektron di kulit terluar untuk berpasangan menjadi H2. Masing-masing 1 atom ini diberikan dan digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, ikatan antar atom H dengan Cl atau disebut dengan HCl. Atom H memberikan 1 elektronnya untuk dipasangkan dengan Cl, di mana Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7. H dan Cl menggunakan 1 pasangan elektron bersama untuk dipasangkan agar mereka bisa mencapai aturan oktet. H mencapai aturan duplet, sedangkan C mencapai aturan oktet. Yang kedua, ada ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan dengan 2 pasang elektron milik bersama. Contohnya di sini adalah ikatan antar atom O yang membentuk suatu gas oksigen atau O2. Masing-masing O menyediakan 2 elektron untuk digunakan bersama agar bisa mencapai aturan oktet. Bisa kalian lihat di sini pada struktur Lewis. Kemudian ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 dengan 3 pasang elektron milik bersama digambarkan dengan tanda 3 garis ikatan. Contohnya yaitu untuk N2, di mana masing-masing N menyediakan elektronnya untuk digunakan berpasangan bersama dengan N yang lainnya. Karena 1N dia menyediakan 5 elektron, sedangkan 1N lainnya menyediakan 5 elektron di kulit terluar, maka masing-masing hanya membutuhkan 3 untuk mencapai aturan oktet. Terbentuklah ikatan kovalen rangkap 3. Berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Contohnya di sini ada NH4. N menyediakan 5 elektron, H menyediakan masing-masing 1 elektron. Kemudian ikatan kovalen koordinasi terbentuk antara 2 elektron dari N berikatan dengan atom H, maka karena kelebihan 1 elektron dari atom H, maka ikatannya bersifat positif, NH4+. Nah, sekarang kita bisa mengamati dari ikatan kovalen, kita bisa mengetahui kepolaran suatu ikatan kovalen. Kepolaran suatu senyawa kovalen dapat ditentukan berdasarkan yang pertama, perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa.
Yang kedua, untuk molekul senyawa kovalen. Untuk senyawa kovalen nonpolar, terjadi bila dua atom non-logam sejenis atau dua atom non-logam yang mempunyai keelektronegatifan yang sama saling membentuk molekul dengan momen dipol 0 atau tidak terjadi polarisasi, dengan ciri-ciri bentuk molekulnya simetris. Misalnya demikian: H2N2 Cl2 O2 dan lain-lain. Sedangkan molekul tak sejenis dengan bentuk simetris terjadi antara BeCl2, di mana Be diapit oleh 2Cl, kemudian BeF2, Be diapit oleh 2F, BH3, BCl3, dan seterusnya. Untuk senyawa kovalen polar, dapat terjadi pada atom-atom non-logam yang tidak sejenis. Coba kalian perhatikan, ada H dan F. Satu atom H menyediakan satu elektron untuk F, sedangkan satu atom F menyediakan satu elektron untuk H. Maka masing-masing satu elektron ini berpasangan, di mana perbedaan keelektronegatifan yang cukup berbeda. F lebih tinggi daripada H. Nah, contoh untuk senyawa-senyawa kovalen polar di sini ada HCl, HF, HI, H2O, NH3. Selanjutnya, ikatan yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensi. Bisa kalian perhatikan di sini, ion logam bermuatan positif di dalam elektron tersusun rapi dan rapat. Menurut teori awan elektron, kristal logam terdiri atas kumpulan ion logam bermuatan positif di dalam larutan elektron yang mudah bergerak. Ikatan logam terdapat antara ion logam positif dan elektron yang mudah bergerak. Sekarang lihatlah SPU berikut. Kalian bisa memperhatikan sistem periodik unsur berikut. Di golongan 1 terdapat atom H, Li, NaK, Rb, Cs, dan Fr. Ada 3 jenis bentuk atom. Untuk H, jenisnya yaitu non-logam. Li, NaK, dan Rb adalah logam, sedangkan Cs dan Fr adalah cair. Kemudian Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra itu golongan 2 juga termasuk logam. Jika golongan 1 berikatan dengan golongan 7 atau 6, maka akan terbentuk ikatan ion, yaitu antara logam dan non-logam. Sedangkan misalnya antara non-logam itu sendiri berikatan, maka akan terbentuk suatu ikatan kovalen. Nah, sedangkan yang ikatan logam adalah antar logam-logam. Selanjutnya, kalian bisa memperhatikan latihan soal berikut ini. Yang pertama, ikatan kimia antar unsur-unsur dapat terjadi dikarenakan setiap unsur mempunyai A. lintasan elektron yang berjumlah sama, B. neutron dalam inti atom, C. jumlah proton dan elektronnya dalam inti sama, D. jumlah massa atom, E. kecenderungan memiliki konfigurasi elektron gas mulia. Jawaban yang betul adalah E. kecenderungan memiliki konfigurasi elektron gas mulia. Bisa diketahui di sana ya, karena setiap unsur jika ingin mencapai kestabilan, maka dia harus mencapai kecenderungan memiliki konfigurasi elektron gas mulia. Soal nomor 2. Ikatan yang terdapat antara atom-atom H dengan nomor atom sama dengan 1 dalam molekul H2 adalah ikatan A ion, B kovalen, C hidrogen,
D logam ekovalen polar. Coba kalian amati di sini. H memiliki nomor atom 1. H. Berarti dia memiliki 1 elektron valensi. Kemudian berikatan dengan H yang lainnya. Juga memiliki 1 elektron valensi. Jika mereka berdua saling berikatan, maka akan membentuk aturan duplet, di mana H adalah non-logam. Sama-sama non-logam, ikatan yang terjadi antara non-logam dan non-logam maka termasuk dalam ikatan B. Kovalen. Nomor selanjutnya, diketahui unsur-unsur Pq, R atau PrQ dan S dengan nomor atom berturut-turut 11, 17, 12, dan 18. Ikatan ion mungkin dihasilkan antara atom-atom unsur. Coba kalian perhatikan di sini. Coba perhatikan di sini, P dengan nomor atom 11, maka dia memiliki elektron valensi sejumlah 1. Sedangkan R nomor atom 17, maka elektron valensinya adalah 7. Kemudian Q nomor atom 12, maka elektron valensinya adalah 2. Dan S nomor atom 18, maka elektron valensinya adalah 8. Nah, golongan berapakah yang bisa membentuk ikatan ionik? Nah, sekarang kalian perhatikan. Tadi dijelaskan bahwa golongan yang dapat membentuk ikatan ion adalah antara logam dan non-logam. Contoh yang logam di sini adalah P dan Q, sedangkan yang non-logam adalah R dan S. Tetapi untuk S ini sudah stabil mencapai aturan oktet, sedangkan P, Q, dan R belum. Maka yang bisa adalah P dan R atau Q dan R. Jawaban yang betul adalah B. Nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Dari pasangan-pasangan senyawa di bawah ini, yang mempunyai ikatan kovalen pada kedua senyawanya adalah A, B, C, D, dan E. Coba kalian perhatikan masing-masing. Ciri-ciri senyawa kovalen atau ciri-ciri senyawa yang berikatan kovalen itu adalah ikatan antara non-logam dan non-logam. Perhatikan yang A, NH3, N dan H sama-sama non-logam. KCl, K adalah golongan 1. Golongan 1 itu adalah golongan logam. Berarti KCl adalah ikatan ion. Kemudian yang B, C dan O adalah non-logam. BaCl2, Ba adalah golongan 2A, berarti dia termasuk logam. Kemudian yang C, H2O. H2O adalah antara non-logam dan non-logam. CCl4 juga antara non-logam dan non-logam. Berarti jawabannya yang C. Coba kita perhatikan yang D. Yang D ada NaCl. Na adalah golongan 1A, berarti dia logam. K juga golongan 1, berarti dia logam. Yang E, HF, non-logam, non-logam. Sedangkan LiCl, Li adalah logam. Berarti jawabannya yang C. Lanjut, masuk ke soal nomor 5. Pada molekul N2 dengan nomor atom N sama dengan 7, jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama adalah N, nomor atom sama dengan 7. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 5. Elektron valensi N itu sama dengan 5. Maka jika N dan N berikatan, sama-sama membutuhkan 3 elektron.
pertama, ini 3 kita berikan ke N yang satu, kemudian 3 dari N yang satunya lagi kita berikan ke N yang satunya. Kemudian sisanya di sini masih ada 2. 1, 2. 1, 2. Demikian rumus Lewisnya. Berarti jika ada pertanyaan demikian, jawaban yang betul adalah pasangan elektron yang digunakan bersama adalah 3. Soal berikutnya. Unsur X mempunyai konfigurasi elektron 2882, sedangkan unsur Y 28187. Kalau kedua unsur membentuk senyawa, rumusnya adalah, nah, untuk X memiliki elektron valensi 2, kemudian Y memiliki elektron valensi 7. Perhatikan di sini, X memiliki elektron valensi 2, berarti kecenderungannya X adalah melepas. Jika melepas, maka ionnya bersifat positif. Positif berapa? Nah, yang dilepas berapa? Berarti positif 2. Kemudian ditambah Y. Y memiliki elektron valensi sama dengan 7. Berarti kecenderungan unsur Y, dia menangkap 1 elektron. Jika menangkap, maka menjadi ion negatif. Nah, reaksi yang terjadi adalah, atau ikatan yang terjadi adalah X, negatif satunya kita masukkan ke X, negatif 1 dari Y kita masukkan ke X, kemudian 2 positif dari X kita masukkan ke Y. Berarti rumus yang terbentuk adalah XY2. Jawaban yang betul adalah A. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor 7. Pasangan di bawah ini yang dapat membentuk ikatan kovalen adalah, coba kita cek masing-masing konfigurasi elektronnya. X8 28, X8 26, berarti elektron valensinya adalah 6. Y11 28 1, 6 dan 1 berarti ion. Kemudian 12P 282, 12Q 282, berarti kemungkinan adalah logam. Kemudian yang C, kemudian yang C 6R berarti 24, Q 17 287. Nah, ini adalah kovalen. Berarti jawabannya yang betul adalah C. Nomor selanjutnya, nomor 8. Di antara senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa kovalen koordinasi adalah, senyawa kovalen koordinasi adalah pasangan elektron yang digunakan bersama itu berasal hanya dari satu atom. Coba kita cek bersama. H2O, kira-kira ada ikatan kovalen koordinasi atau tidak? H, kemudian O, H. Masing-masing H menyediakan satu, O menyediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini tidak ada ikatan kovalen koordinasi karena
pasangannya berasal dari masing-masing. Kira-kira yang mana ya? Ibu akan mencoba NH4+. Di sini ada N, H, 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 H. H masing-masing menyediakan 1. Nah, karena bersifat positif, maka kita ambil dari 1 elektron 1 elektron yang berasal dari H ini kita lepaskan, berarti bersifat positif, dan N menyediakan elektron sebanyak 5. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, karena pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom. Jawabannya adalah NH4. Nomor 9. Di antara senyawa golongan halogenida berikut yang bersifat paling polar adalah HF, karena memiliki keelektronegatifan yang tinggi di antara lainnya. Nomor 10. Pada gambar di bawah ini, nomor berapakah yang menunjukkan adanya ikatan kovalen koordinasi? Nah, seperti contoh soal nomor 8 tadi. Koordinasi berada di nomor 3. Setelah kalian mempelajari materi ikatan kimia dan melihat contoh soal yang sudah Ibu berikan, kira-kira kesimpulan yang bisa kalian ambil yang pertama, pengertian dari ikatan kimia itu sendiri. Ikatan kimia merupakan ikatan antara atom-atom suatu unsur, baik antar atom unsur sesamanya maupun atom dari unsur lain. Kemudian yang kedua, ikatan kimia dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ikatan ion, yang kedua, ikatan kovalen, yang ketiga, ikatan logam. Ikatan ion itu sendiri merupakan ikatan yang terjadi antar atom yang melepas elektron, sifatnya adalah positif, dengan atom yang menangkap elektron yang sifatnya adalah negatif. Adanya serah terima elektron. Kemudian ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Kemudian ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensi. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.